Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa sekalian, luar biasa lapang dada kita karena sehat walafiat di pagi hari ini dan telah mengawali aktivitas kita dengan tadzkirah insyaallah. Mudah-mudahan bernilai ibadah di sisinya dan menyegarkan ingatan-ingatan atau memori-memori keagamaan kita insyaallah. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, pagi hari ini kita sebagai warga bangsa juga ingin mereview sedikit tentang kondisi yang diperingati oleh bangsa kita. Seringkali disebut juga sebagai hari nasional. Indonesia selain memperingati 17 Agustus sebagai hari kemerdekaannya, kemudian 2 Mei sebagai hari pendidikannya, juga ada penghargaan kepada perempuan yang disebut sebagai Hari Kartini. Hari Kartini ini jadi sangat populer karena Kartinilah yang mewakili upaya kesetaraan laki-laki dengan perempuan, yang kemudian kita mengenalnya dengan istilah emansipasi perempuan atau emansipasi wanita. Itu pemirsa sekalian. Kalau kita coba bawa ke dalam pandangan agama, bagaimana sih dan apa yang dimaksud ini kesetaraan laki-laki dan perempuan? Karena emansipasi itu artinya adalah gerakan perjuangan yang meminta kesetaraan laki-laki dan perempuan. Kalau di bangsa kita itu masih dirasakan perlu diperjuangkan, dirasakan. Karena masih ada fakta yang belum semua lapangan atau aspek kehidupan setara. Nah, ini yang perlu kita perjelas, setara yang kita maksud itu apa? Dan setara masih ada tidak batas-batas atau sudah tidak ada? Nah, emansipasi maksudnya begini, lebih bagus saya kutip dulu dari apa yang dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini. Kalau kita buka sejarah itu terdokumentasi dengan baik. Ini juga agar tidak bias ini. Emansipasi perempuan yang dilakukan oleh Kartini itu adalah menurut saya justru sangat sejalan dengan apa yang sudah setara dalam Islam. Yang tidak ada bias-bias penjajahan dalam Al-Quran itu. Walaupun juga Quran justru lahir diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, justru bagian misi utamanya kesetaraan laki-laki dan perempuan juga, bahkan seluruh umat. Nah, saya kembali kepada Kartini. Itu sejarah mendokumentasikan dengan sangat baik bahwa kesadaran Kartini sebagai kaum perempuan yang sedikit terpelajar saat itu, beliau kan menulis surat kepada Prof. Anton dan Nyonya, tokoh pendidikan di zaman Belanda. Karena Kartini itu bikin surat itu pada tahun 1902. Saya ingat sedikit konteksnya, bukan teksnya, saya tidak hafal total. Tapi yang dipastikan di sana bahwa Kartini justru menyurat ke Profesor Anton dan Nyonyanya sebagai pendidik dan pemegang kebijakan saat itu. Yang dia minta adalah, kira-kira bunyi suratnya begini, meminta agar
agar diusahakan pendidikan perempuan yang setara dengan pendidikan laki-laki. Bukan, Kartini yang menulis ini, bukan untuk menjadi saingan laki-laki. Oh, jelas sekali pemirsa sekalian. Jadi, sekali lagi agar kita tidak bias, tidak memotong. Karena proses hidup yang kurang benar juga itu, bahkan tidak ilmiah, kalau teks-teks asli, dokumen-dokumen asli itu dipotong lalu ditafsirkan. Nah, saya sengaja angkat ini, Kartini itu dengan tegas meminta agar diusahakan pendidikan perempuan yang setara dengan laki-laki. Dan beliau tulis lagi, bukan untuk bersaing dengan laki-laki. Kenapa bahasanya Kartini begitu, pemirsa sekalian? Ini saya langsung ke Kartininya. Karena memang namanya tahun 1902 itu Indonesia murni dijajah oleh Belanda. Murni. Yang menempatkan laki-laki sudah mulai ada. Itu juga masih terbatas. Jangan perempuan. Laki-laki pun saat itu masih dipilih oleh penjajah Belanda. Tapi sudah lumayan banyak. Terutama yang dianggap kaum bangsawan, keturunan raja misalnya, kaum priai. Itu mulai diajak. Tapi perempuannya belum. Nah, pemirsa sekalian, saya langsung semangat pada poin ini agar kita menyandingkan sebentar dari sudut Islam itu lebih seimbang lagi. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kembali informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang berbahagia, jadi konteks kita di bulan April ini itu selalu menyegarkan, memotivasi bangsa kita. Bukan hanya motivasi perempuan lagi, karena faktanya sekarang sudah tidak. Kalau saya katakan tidak ada itu karena berdasarkan norma. Norma itu sudah kita makin perbaiki, agar tidak ada lagi bias dari persoalan gender, perbedaan laki-laki dan perempuan dalam segala segmen kehidupan. Jadi saya review sangat singkat pemirsa, Kartini sebagai pejuang utama emansipasi perempuan, 2 poinnya sangat jelas, meminta pendidikan disetarakan karena saat itu belum setara di era penjajahan. Yang kedua dia tegaskan bukan untuk bersaing laki-laki. Jadi sangat jelas komitmennya, visinya justru untuk bersanding. Kita bawa ke agama sekarang. Bagaimana pandangan agama? Oh, jauh sebelumnya. Jauh sebelumnya Islam itu sudah menyetarakan persis. Justru pembahasan-pembahasan atau tuntutan-tuntutan dari kaum perempuan dalam Islam itu, terutama
yang sudah terpelajar itu sudah tidak banyak bersuara. Kenapa? Karena teks-teks celah-celah Al-Quran itu sudah sangat jelas setaranya. Misalnya surat An-Nahl 97, itu sudah pernah saya tekankan, itu Allah katakan siapa yang berbuat baik laki-laki atau perempuan. Jelas sekali. Nah, ada ustaz, misalnya ada yang menyangkal, itu pembagian warisan kan 2 untuk 1 laki-laki sebanding dengan 2 perempuan. Itu hitungan hak sekarangnya. Tapi hidup ini harus dilihat qarinahnya, penyebabnya. Apa itu? Dalam kehidupan sehari-hari mayoritas bangsa di dunia ini, mayoritasnya itu kaum laki-laki lah, misalnya yang menjadi kepala rumah tangga. Yang menjadi kalau mau berkeluarga melamar. Negara di dunia ini sekali lagi mayoritas. Yang melamar itu dan memberikan tanggung jawab itu kaum pria. Coba kita ilustrasikan, ada sebuah rumah tangga. 3 bersaudara, 1 laki-laki, 2 perempuan. Sama-sama mau berkeluarga. Ayo coba lihat. 2 perempuan, 1 laki-laki. Dalam warisan yang dibagi di rumah ini, maka sang laki-laki dapat 2, perempuan 2 dapat 1. Laki-laki mau berkeluarga kan pasti keluar. Maka dia akan punya tanggung jawab memberikan nafkah kepada sang perempuan, calon istrinya. Yang saudaranya, entah kakaknya, entah adiknya, yang dapat 1 tadi, menjadi tambahan dapat 1. Ini hitungan matematis. Ini untuk menggambarkan bagaimana visi Islam itu justru komprehensif. Tidak, sekali lagi, dalam etika berilmu, teks-teks keagamaan itu jangan dipotong dan ditafsir-tafsirkan. Tidak boleh. Karena menjadi akan dibawa agama itu seakan-akan tidak adil. Padahal justru di situ adilnya, keseimbangannya pemirsa sekalian. Nah, mohon maaf ini, suara agak kering. Jadi, ilustrasi ringan ini sebenarnya kita akan terkagum bahwa baik Al-Quran atau sunnah-sunnah Nabi SAW yang secara teks terpotongnya itu seakan-akan untuk sementara tidak langsung seimbang. Lalu apa yang diperjuangkan oleh pejuang emansipasi itu sendiri sungguh-sungguh sama-sama seiring sejalan membawa nilai yang utuh. Saya mau tambahkan pemirsa sekalian, karena ini masih sering ada yang membandingkan ini, ahli waris misalnya, dalam kewarisan. Tapi itu sudah tidak terlalu banyak karena mulai orang makin komprehensif ilmunya. Dalam Islam juga, yang tadi ini pembagian warisan 2 laki-laki, sama dengan 1 masing-masing perempuan. Itu bukan titik juga sebenarnya. Tidak boleh dititikkan di situ. Islam masih mengenal istilah as-sulhu khair. Walaupun emansipasi yang kita bahas ini, tapi ini tidak boleh disalahpahami ini. Ayatnya harus utuh. Bahwa 1 laki-laki dapat sebanding dengan 2 perempuan. Tapi ayat ini ditutup oleh Allah tentang tentang mewaris itu. Berdamai itu jauh lebih baik. Apa artinya? Kalau hasil musyawarah sepakat bahwa sama semua saja, laki-lakinya rela, perempuannya rela, orang tua mengarahkan dan mendidik begitu, dan qarina-qarina yang ada juga atau instrumen-instrumen pendukungnya tetap bisa damai, tetap bisa rata. Sekali lagi pemirsa sekalian, agama itu tidak boleh dengan secara sengaja, termasuk dalam nuansa keilmuan mengkajinya, dipotong lalu diseret-seret. Ini harus ada penekanan agar kita beragama ke depan, berjuang juga benar-benar atas kejujuran. Nah, pemirsa sekalian,
Bagaimana emansipasi dalam Islam selanjutnya, pemirsa? Ada ayat yang menjadi dasar pokoknya. Kesetaraan itu akan ada pada saat pendidikannya setara, faktor pendukungnya setara. Maka benar kembali Kartini tadi, pada saat mau setara dengan laki-laki, yang dia minta tidak lain pendidikan. Karena pendidikanlah yang akan dibutuhkan era ke depan, yang tidak lagi ada bias superiornya laki-laki dan maskulinnya perempuan. Itu hanya akan selesai kalau ilmu atau pendidikan. Betapa visinya itu Raden Ajeng Kartini. Kita bawa ke kekinian kita ya. Segar diingatan kita betapa undang-undang pemilu kita rancang sedemikian rupa. Pernah dijatahkan sekian persen untuk kaum perempuan. Kalau mendaftar ke KPU tidak sekian perempuannya tidak boleh. Dianjurkan demikian. Tapi kenapa tetap lebih banyak laki-laki yang terpilih? Bahkan tidak sampai persentase dari perempuan yang itu. Itu karena masih ada pola-pola yang tidak lebih mendorong pendidikan perempuan. Nah, kalau ini kita harus setuju bahwa perjuangan yang memperjuangkan emansipasi itu di pendidikannya. Kalau memang masih ada di lembaga pendidikan itu tidak boleh. Tidak boleh ada nuansa mengkelas-kelaskan orang antara laki-laki dan perempuan. Tidak boleh juga disengaja perbedaan-perbedaan itu, misalnya anak-anak yang butuh mainan. Langsung dari awal dibedakan yang mewah-mewah kalau pria, yang perempuan yang hanya kodrat dapur. Itu yang tidak boleh. Tidak boleh, dua-duanya saja. Dalam amal ini ya, dalam kerja-kerja sehari-hari itu juga bias. Ah, sudahlah, kau perempuan, alat masak saja deh. Kau kenal saja mencuci deh. Tidak boleh hanya itu. Lalu laki-laki tidak dikasih kesempatan yang seperti ini. Nah, biar laki-laki juga sebaiknya pintar mencuci, setara saja. Apa yang tidak boleh setara? Hanya dalam kodrat. Kodrat laki-laki dan kodrat wanita. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi Berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tema emansipasi wanita itu menurut saya
itu justru sangat islami. Kenapa saya katakan islami? Tokohnya memang muslim, Kartini yang bangsawan itu. Walau dia sangat moderat, karena dia akrab dengan seluruh agama. Lagi-lagi pola kehidupan seperti ini tentu mewarnai pola fikir. Nah, karena seiring dengan agama, maka kita akan masuk melihat hal-hal yang spesifik. Mana sih yang kodrat atau kodrati antara laki-laki dan perempuan? Orang biasa, dan ini tidak usah disangkal, bahwa kodrat pria itu ya bentuk fisiknya, fungsi-fungsi di fisiknya pasti beda dengan perempuan. Kalau ini harus sangat diakui perbedaannya. Harus sangat diakui kodrat pria, kodrat wanita, sehingga justru saling membutuhkan. Saling butuhkan. Inilah yang melanggengkan kehidupan. Pemirsa sekalian, saya agak melompat ya, agak melompat. Mungkin agak terpaksa ini. Karena begini, negara-negara yang sudah memang sangat maju emansipasinya, negara-negara yang teknologinya sudah canggih itu, dan betul-betul dunia kerja setara perempuan dan laki-laki, ini saya tidak mau bias ini, maka itu sulit melanjutkan keturunan. Ayo sama-sama baca deh, jangan hanya diukur di negeri ini, bahwa kita mayoritas perempuan di rumah tangga, iya. Tapi ada beberapa negara, di negara Skandinavia orang bilang itu sudah melahirkan saja sangat dihargai kalau ada yang berketurunan. Kenapa? Salah satu faktornya adalah karena laki-laki dengan perempuan betul-betul sejajar dalam hal kerja. Nah itu melompat, saya istilahnya pagi ini. Ayo kita kembali, saya mengajak kembali saja. Yang kodrat pria itu jelas, fungsi-fungsi di fisiknya jelas. Sama dengan perempuan. Makanya perbedaan kodrati ini harus saling menghargai karena saling membutuhkan. Misalnya, yang bisa hamil itu demi keturunan hanya perempuan. Ini kodrat. Yang bisa mendidik dengan pola keibuan itu perempuan. Jadi hamil, melahirkan, termasuk kedekatan kalbu dengan generasinya. Calon pemimpin masa depan itu adalah perempuannya, wanitanya. Kalau kodrat laki-laki yang maskulin dijunjung tinggi, tapi perempuan juga tetap mempertahankan kodratnya, baru yang emansipasi yang memuliakan. Kalau begini pemirsa sekalian, karena kapan emansipasi kalau dipelajari dan difahami secara terbatas, sangat dikotomis, maka justru yang akan lahir itu adalah bukan kesetaraan, tapi tidak ada yang merasa saling menyayangi itu. Saya tidak bisa bayangkan pemirsa sekalian, kalau kerja itu persis sama, siapa yang menjadi bertanggung jawab semuanya, materi pasti melimpah. Pasti. Bagaimana tidak melimpah nah semuanya kerjanya sama? Satu manajer, satu komisaris. Maaf ini pemirsa sekalian kalau cara saya segini cara memaparkannya. Tapi saya kembali bahwa emansipasi yang dimaknai dalam Islam itu selain dicontohkan oleh Nabi SAW, justru itu sangat memperjuangkan terangkatnya derajat kaum perempuan. Dalam ayat-ayat Quran juga dan hadis-hadis Nabi itu sangat memuliakan perempuan apabila tetap menghargai sesuai kodratinya, sesuai sejatinya ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemirsa sekalian, tentu kepada generasi muda kita akan mendorong ini
bahwa pelajari sungguh-sungguh, lalu pahami dengan baik apa yang menjadi